Shalom, selamat malam buat semuanya dari rekan-rekan yang ada. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya dengan Boaz Tony dari Lembaga Bara Digital Ministry, dan kita bersyukur malam hari ini kita sudah bergabung bersama dengan hambanya Pendeta Ardi Yusuf Wiradinata. Beliau merupakan seorang gembala sidang Gereja Baptis Pertama Bandung. Mungkin rekan-rekan yang ada di Bandung pasti mengenal beliau, khususnya dari Gereja Baptis Gereja Sidang dari Gereja Baptis Pertama Bandung. Wow, kita bersyukur buat malam hari ini, dan beliau akan menyampaikan satu topik, yaitu ada pujian Maria, mengapa tidak ada pujian Yusuf? Teladan apa yang bisa diambil darinya? Saya ulangi sekali lagi, ada pujian Maria, mengapa tidak ada pujian Yusuf? Teladan apa yang bisa diambil darinya? Seperti biasa bahwa program ini berlangsung selama 30 menit, akan diawali dengan penjelasan, kemudian kita akan ada tanya jawab. Sebelumnya kita akan awali terlebih dulu dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan terlebih khusus kami bersyukur di mana Tuhan sudah memberkati, menyertai, bahkan menolong setiap kami. Dan malam hari ini kami kembali bisa menyaksikan program dari Bara Digital Ministry, yang dimana akan disampaikan oleh hambamu Pendeta Ardi Yusuf Wiradinata. Tuhan berkati, Tuhan urapi ya Bapak. Setiap kami juga yang menyaksikan bisa mengerti dengan baik. Setiap media peralatan yang kami gunakan kiranya berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, langsung saja kita bersama dengan hambanya Pendeta Yusuf Wiradinata. Kami persilakan. Ya, selamat malam Tony dan juga pemirsa semua yang setia yang sudah bergabung bersama-sama. Bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Ini topik yang sangat menarik ya. Ada pujian Maria, mengapa tidak ada pujian Yusuf? Nah, kita akan belajar dari kehidupan Yusuf yang tentunya banyak dari kita yang adalah pengikut Kristus pasti sudah mengenal siapa tokoh Yusuf ini. Yusuf yaitu Bapa duniawi dari Juru Selamat kita Yesus Kristus, suami dari Maria, Ibu Yesus. Ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Tuhan sudah atur kelihatannya ya. Saya bersyukur dapat topik yang ini. Nama tengah saya memang Yusuf ya, jadi bukan dibuat jadi Yusuf, dari dulu juga memang sudah Yusuf nama saya. Jadi nama tengah saya itu Yusuf. Dan sering orang bertanya ketika berkenalan dan mengenal nama saya Yusuf, pasti nanyanya ini mungkin orang tua memberikan dan punya harapan ekspektasi dengan nama itu Pak Ardi menjadi Yusuf yang di perjanjian lama atau Yusuf yang di perjanjian baru, yaitu Yusuf suaminya Maria, ya bapaknya Yesus gitu ya. Kemudian dulu kalau waktu kecil atau waktu lebih muda saya selalu bilang, wah saya ini Yusufnya yang di perjanjian lama ya. Karena dia hebat sekali ya, ceritanya juga luar biasa, jadi penguasa kedua di Mesir, selalu pengennya seperti itu. Tetapi ketika saya mulai mendalami dan khususnya ketika belajar di teologi dan apalagi ketika di dalam menggembalakan, kita sering mengkhotbahkan tentang Natal dan juga mengangkat tokoh Yusuf, semakin saya mempelajari, semakin terkagum akan apa yang Yusuf ini lakukan dan apa yang bisa kita teladani. Jadi kita akan belajar bersama-sama, dan untuk memudahkan kita belajar tentang tokoh Yusuf ini, saya mau mengambil tiga bagian tentang Yusuf ya, yang sering kita gunakan ya polanya, strukturnya. Kadang-kadang kalau kita mau kenalan orang ya, kalau kita mau kenalan sama seseorang, atau biasanya kalau kalau ada orang tua mau mencari mantu khususnya ya, biasanya yang mereka analisa ada 3 hal, yaitu bibit, bebet, bobot gitu ya. Kalau bibit ya tentang keturunan, kalau bebet itu ya karyanya, bobot itu tentang karakternya. Nah kita akan lihat bibit, bebet, bobot dari Yusuf ini. Dan kita akan bersama-sama melihat yang pertama, yaitu bibit ya. Kalau bibit kita bisa melihat, dan kebanyakan dari kisah Yusuf ini dicatat di kitab Matius, yang menceritakan khusus peristiwa-peristiwa tentang Yusuf, walaupun namanya disebutkan juga di kitab lain ya, kitab Lukas dan juga di bagian-bagian lainnya. Nah, yang pertama kita akan melihat adalah bibit. Siapakah Yusuf ini?
Kalau kita lihat di dalam Matius mengawali daftar silsilah keturunan Yesus dari sisi Yusuf. Jadi dari awal dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Jadi di situ kita lihat bibitnya Yusuf ini siapa? Ya luar biasa keturunannya ya. Udah Abraham, Ishak dan Yakub, berarti itu tulen murni orang Yahudi ya, orang Israel. Kemudian di dalam silsilahnya itu ada juga raja yang hebat, ya, Daud, Salomo, dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat ada banyak nama-nama yang dikenal. Nah, jadi kalau kita melihat bibit dari Yusuf ini, dialah keturunan raja, ya, dia keturunan raja. Walaupun kalau kita melihat di dalam konteks waktu ketika Yusuf ini dimunculkan dalam Alkitab, kelihatannya keluarga kerajaan yang awal-awal juga sudah tidak terlalu signifikan karena Israel sudah dijajah oleh beberapa negara, kemudian sudah ada pembuangan. Jadi institusi kerajaan yang diturunkan dari Daud sudah tidak terlalu signifikan lagi berperan. Dan juga kalau kita analisa, pasti sudah banyak sekali keturunan dari Daud sendiri, dari Daud, dari Salomo, banyak sekali ya, karena salah satu hal juga mereka istrinya juga banyak gitu ya, jadi anaknya juga banyak di mana-mana tersebar. Mungkin banyak yang bisa mengklaim bahwa dia adalah keturunan atau dia adalah keluarga raja. Nah, namun di sini kita melihat bahwa penulis kitab Matius, yaitu Matius sendiri, dia sungguh-sungguh menekankan tentang silsilah dan keturunan yang resmi dari Yesus adalah anak raja dan Yesus adalah raja, karena memvalidasinya dengan ayah dunia yang ayahnya Yesus, yaitu Yusuf yang adalah keturunan raja. Nah, supaya semua yang telah dinubuatkan tentang juru selamat kita itu Yesus Kristus itu menjadi kenyataan. Jadi itu bibitnya. Dan bibit yang kedua kita dapat pahami bahwa Yusuf juga adalah Yusuf juga adalah tukang kayu ya. Kalau kita melihat di Matius 13 ayat 55, ketika orang mempertanyakan tentang Yesus, mereka bertanya, bukankah Yesus itu adalah anak Yusuf, tukang kayu. Jadi kita melihat bahwa secara bibit dia keturunan raja, dan dia juga mungkin punya skill tangan yang baik sekali karena dia adalah tukang kayu. Jadi itu akan menolong dia untuk menjalankan kehidupannya, khususnya peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan keluarga, yaitu Maria dan Yesus Kristus. Nah, itu tentang bibit, jadi latar belakang dari Yusuf. Bagaimana dengan bebet ya? Bagaimana dengan bebet? Kalau kita melihat dari peristiwa yang diceritakan dalam Alkitab, Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Nah, kalau kita melihat memahami konteks budaya pada zaman itu, ketika seorang sudah bertunangan itu sudah ya seperti bertunangan sekarang ya, sudah bertunangan tapi belum tinggal satu rumah. Jadi belum resmi suami istri, belum menikah walaupun sudah diresmikan sebagai suami istri. Jadi itu masih masa yang kita kenal sekarang adalah masa bertunangan. Nah, apa syarat-syarat seorang laki-laki bisa bertunangan dengan wanita? Nah, salah satu syaratnya mereka harus punya tempat tinggal. Jadi kalau kita lihat Yusuf dia sudah memiliki tempat tinggal di mana nanti ketika mereka dalam masa tunangan sudah selesai, mereka bisa menjaga masa tunangan ini, kemudian mereka bisa menikah secara full jadi suami istri. Mereka sudah memiliki rumah, memiliki perabot isi, dan Yusuf juga pasti sudah memiliki sumber penghasilan dan juga pekerjaan atau sumber penghasilan. Nah, jadi dalam tradisi Yahudi pada zaman itu, seorang laki-laki kalau belum memiliki rumah, kalau belum mempunyai sumber penghasilan, biasanya kedua keluarga tidak mau anak-anaknya untuk dijodohkan atau ditunangkan. Jadi kita melihat secara bebet, ya Yusuf memiliki
kesiapan untuk berumah tangga. Dia bertanggung jawab, ia dapat memberikan nafkah kepada Maria dan juga kepada suaminya, istrinya, dan juga untuk keluarganya nanti. Jadi kita melihat secara bebet dia pun sudah siap menjalankan rumah tangga. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana Yusuf memiliki bebet yang sangat baik karena dia memiliki keterampilan untuk bisa menyesuaikan dalam berbagai kondisi. Kalau mereka tetap di kotanya, pasti mereka sudah siap. Nah, tapi kita tahu dari kisah dari Yesus Kristus ini, karena ancaman dari Raja Herodes, mereka harus pindah ke Mesir. Nah, di Mesir kita berpikir juga, ya gimana hidupnya? Karena mereka beberapa tahun ada di Mesir. Ya pasti Yusuf lah yang memberikan nafkah kepada keluarga ini. Jadi dia harus mencari pekerjaan, dia bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, berikan penghidupan kepada keluarganya, dia sangat bertanggung jawab, mengerjakan apapun juga agar dia bisa survive ya, entah apakah pekerjaan tentang pertukangan kayu, sebagai tukang kayu, atau pekerjaan lain yang penting supaya keluarga itu bisa bertahan hidup. Nah, saya jadi teringat kami ada pekerjaan pelayanan Injil di Mamasa ya, Mamasa di Sulawesi dekat Toraja. Suatu kali kami berbincang-bincang dengan salah satu utusan Injil kami yang di sana, kemudian ketemu dengan ibu dari utusan Injil kami itu. Kemudian waktu saat itu dia belum menikah, kemudian kami guyon-guyon dengan ibunya, ini kapan nih kira-kira anaknya mau menikah? Terus jawaban ibunya itu bukan guyon, tapi dia sangat serius. Dia berkata, wah Pak, kalau di sini kalau orang belum bisa membangun rumah, dia belum siap menikah. Wah, maksudnya gimana membangun rumah? Jadi secara harafiah, dia harus punya keterampilan untuk bisa menebang pohon, mengolah kayu, membangun rumah. Nah, kalau bisa membangun rumah, karena biasanya tanah diwariskan oleh orang tuanya, terus dia bisa membangun secara harafiah rumah, baru siap untuk bisa menikah dan hidup berkeluarga. Saya rasa itu gambaran yang baik, ya, karena Yusuf pun pasti sudah siap dan sudah punya rumah, sudah siap, sudah punya perabot, sudah siap untuk bisa tinggal dan berkeluarga. Jadi secara bebet kita melihat bahwa dia sangat siap. Nah, bagaimana secara bobot? Nah, ini berbicara tentang karakter. Nah, kita sudah banyak mengenal karakter Yusuf dan karakternya ini luar biasa sekali. Kita melihat bahwa Yusuf memiliki keinginan untuk menjaga nama baik dari tunangannya Maria. Saya akan bacakan supaya kita bisa mengingat kembali apa yang Alkitab katakan tentang peristiwa ini. Dari Matius 1 ayat 18, dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, saya kembali membaca ya, bahwa ayat 18 dan 19 berkata bahwa Yusuf menjunjung tinggi nama baik Maria. Jadi sehingga kalau pada zaman itu ketahuan orang yang sudah masa tunangan itu belum bisa tinggal bersama. Jadi kalau sampai itu seperti masa ujian. Kalau sampai kedapatan bahwa wanitanya hamil, itu akan disidang. Itu akan disidang dan akan dicari tahu. Kalau dia sampai dengan hamil bukan dari tunangannya, wah itu akan menjadi masalah besar. Bahkan hukumannya itu bisa dia akan dirajam, dilempari batu sampai mati sebagaimana di hukum Taurat berlaku. Jadi itu resikonya, tetapi Yusuf hendak menjaga nama baik Maria, oleh karena itu dia mau melakukan itu diam-diam, secara diam-diam sehingga dia dapat menjaga nama baik Maria. Dan dalam pergumulannya itu kita melihat bagaimana Yusuf sungguh peka. Jadi kalau kita lihat dari ayat 19, dia memiliki ketulusan hati, dia ingin menjaga baik nama Maria, namun ia juga memiliki sikap hati yang keterbukaan untuk mendengarkan pimpinan Tuhan. Kalau kita lihat di ayat-ayat itu, ayat 20, ketika Yusuf sudah mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
karena dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, coba perhatikan ketika mendapatkan mimpi itu apa yang terjadi. Ayat 24 berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kita melihat di sini bahwa Yusuf walaupun sedang bergumul, dia mempertimbangkan nama baik Maria, dia mempertimbangkan nama baik keluarganya, dia hendak menceraikan secara diam-diam, namun dia memiliki ketaatan yang luar biasa, segera mentaati perintah Tuhan. Dia memiliki kendali diri yang tinggi, dia memiliki self control yang tinggi. Ya, dia dikatakan di ayat 25 dia tidak bersetubuh dengan Maria, walaupun sah-sah saja kalau mereka sudah suami istri. Kemudian dia berani mengambil resiko sosial demi kasihnya kepada Maria dan akan ketaatan, dan demi ketaatan akan Tuhan. Dia tidak tinggi hati, dia mampu mendengarkan nasihat. Nah, jadi kalau kita melihat hasil dari bibit bebet bobot yang dimiliki oleh Yusuf ini sangat luar biasa. Hasilnya ia menjadi alat dipakai oleh Tuhan dalam kisah besar, yaitu bagaimana kisah penyelamatan, karya penebusan, bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan umat manusia. Dia mengambil peran yang penting, dan hal-hal yang dilakukannya itu menjadi penggenapan akan nubuatan firman Tuhan. Jadi itu luar biasa hasil dari bibit bebet bobot yang dimiliki oleh Yusuf. Jadi secara kesimpulan aplikasinya, yang pertama kita bisa melihat bahwa Yusuf kelihatan dari nats-nats ini, ya, dia bukan orang yang high profile. Jadi kita akan menjawab ya, karena pertanyaannya, topik kita adalah ada pujian Maria, mengapa tidak ada pujian Yusuf? Ya, teladan apa yang bisa kita ambil? Jadi yang pertama, kenapa tidak ada pujian? Kalau saya menganalisa dan mempelajari nats-nats ini, kita dapat mengambil kesimpulan Yusuf ini orangnya bukan high profile ya. Bukan orang yang mungkin mempromosikan diri sendiri, bukan orang yang mencari untuk punya nama yang terkenal, tetapi low profile, dia humble ya. Mungkin tidak banyak bicara, tetapi dikatakan oleh banyak penafsir ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa Yusuf memiliki karakter righteous, benar, dan dia memiliki integritas yang tinggi. Jadi kalau kita lihat dari kepribadiannya, saya membayangkan dia seorang pendiam, mungkin banyak berefleksi, banyak berpikir, kemudian dia punya integritas untuk melakukan apa yang benar, tanpa pamer-pamer, tanpa harus mengumumkan kepada semua orang ya. Kemudian yang kedua, terlihat bahwa ia memiliki kestabilan emosi, tidak baperan, tidak marah-marahan. Wah, kalau ada orang yang sudah bertunangan, kemudian tunangannya menjadi hamil tiba-tiba bukan karena perbuatan maksudnya karena perbuatan orang lain, wah saya tidak kebayang bagaimana bisa marah-marahnya, bagaimana sebapernya sang laki-lakinya itu. Tapi di sini dia tenang, dia tidak baperan, dia tidak marah-marah, justru dia mempertimbangkan mana yang baik, mana yang benar. Kemudian yang ketiga, kita dapat mempelajari dan meladani ketaatannya sangat luar biasa. Coba renungkan ini. Maria dijumpai oleh malaikat. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, malaikat datang kepada Maria dan Maria berjumpa dengan malaikat. Tetapi Yusuf didatangi oleh malaikat ini di dalam mimpi. Jadi kalau sama seperti kalau kita mimpi, mungkin kita bangun dari mimpi, apa tadi saya mimpikan ya? Ini benar apa tidak ya? Nah, di Alkitab mencatat, malaikat datangi dalam mimpi. Jadi ketaatan akan tuntunan Tuhan yang diberikan dalam mimpi melalui malaikat yang datang itu sangat luar biasa. Jadi kita melihat emosi stabil, dia tidak high profile, dia low profile, dan dia memiliki ketaatan yang luar biasa akan pimpinan Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, kita juga melihat bahwa dia terlihat tidak memiliki ambisi pribadi. Dia siap menolong dan melakukan apapun untuk melindungi, menafkahi keluarga, walaupun harus pindah rumah, walaupun harus pindah ke luar negeri, dia siap untuk bekerja, menolong supaya keluarganya bisa hidup ya.
Kemudian yang kelima, ini mungkin secara langsung kenapa tidak ada pujian Yusuf. Nah, kalau saya melihat dan menganalisa, ya kelihatannya memang dia bukan seorang pujangga yang satu, namun kita bisa mengagumi bahwa dia adalah pekerja keras, dia memiliki karakter yang benar, integritas, dan taat. Jadi righteous, integrity, dan juga taat. Ya. Dia berkonsentrasi dan menghabiskan waktu untuk berkonsentrasi, untuk mencurahkan tenaga dan waktu untuk melindungi dan menolong keluarganya, dan untuk bertahan walaupun dunia sekelilingnya mengancam. Yaitu ketika ada perintah dari Herodes untuk membunuh bayi-bayi yang ada di sekitar situ, ada ancaman. Dan dalam ancaman itu dia tidak panik, tapi dia berkonsentrasi, berfokus apa yang harus saya lakukan supaya istri saya dan bayi yang baru lahir ini dapat terus bertahan hidup. Jadi dia berfokus kepada suatu tujuan yang mulia, bukan tujuan pribadi, bukan tujuan dirinya. Jadi kalau kita lihat memang karakternya seperti itu ya, dia punya skill dengan tangan, seorang tukang kayu, jadi bukan seorang pujangga. Jadi makanya tidak menulis puisi ya, kalau saya bayangkan seperti itu. Yang keenam, kembali lagi kita melihat karakternya hebat, dan karena karakternya hebat dalam arti righteous, dia benar dan mulia, ia membawa orang yang berkarakter seperti itu walaupun tidak high profile, dia punya stabilitas emosi, namun dia ada orang yang taat, dia orang yang benar, dan dia juga orang yang memiliki integritas, sehingga ia dapat dipakai untuk karya yang luar biasa. Di mana kita memperingati tentang Natal, pasti ada nama Yusuf yang disebut, karena Yusuf adalah ayah duniawi dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana Yusuf, orang yang low profile, rendah hati, integritas, dapat dipakai untuk mempersiapkan pelayanan Yesus Kristus demi misi penyelamatan dunia, menjadi juru selamat kita. Yang terakhir, kita dapat melihat mungkin dari perenungan saya dan dorongan dan tantangan, bahwa dunia ini perlu lebih banyak orang-orang yang memiliki karakter, sebagaimana kita bisa teladani dari karakter Yusuf yang dituliskan dalam Alkitab ini. Ya, dia tidak berisik, tidak banyak heboh-heboh gitu ya. Dia tidak banyak berkoar-koar, dia tidak berisik lah intinya ya. Kemudian yang kedua, dia tidak egois, dia memiliki integritas, dia memiliki ketaatan akan pimpinan Tuhan, dia bekerja keras, apapun yang harus dilakukan, ayo kita lakukan demi suatu yang mulia, bukan demi kepentingan pribadi, dan dia memiliki tanggung jawab yang besar, dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana ia dipakai. Jadi kira-kira seperti itu, Bung Tony. Mengapa Yusuf tidak ada pujian Yusuf? Ketika kita melihat kehidupannya, kita bisa meneladani hal-hal yang tadi, bagaimana dia fokus untuk mempertahankan kehidupan keluarganya ya. Wow, terima kasih yang bisa disampaikan. Pendeta Ardi untuk penjelasan dan poin-poin yang sudah disampaikan. Cukup menarik, dan kalaupun saya sampaikan mungkin bakalan waktunya juga nggak cukup. Tetapi kita sudah banyak masuk komentar maupun juga ada pertanyaan. Ini ada beberapa rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaan, diantaranya ada dari Instagram, dari David Orehe. Pertanyaannya, di mana Yusuf ketika Yesus ditangkap atau disalibkan? Dan apakah benar Yusuf itu istilahnya dipanggil Tuhan ketika Yesus masih muda atau sebelum pelayanan? Dan mungkin Pendeta Ardi sedikit menjelaskan tentang hal ini, Pak, karena banyak orang yang menganggap bahwa Yusuf itu meninggal ketika Yesus masih kecil, atau karena nggak ada catatan di Alkitab kapan sih Yusuf dipanggil Tuhan, dan apakah dia terus menyertai di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Pak? Ya, makasih untuk pertanyaannya dari David tadi ya. Memang pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau kita melihat dari sumber-sumber di luar Alkitab, extra biblical source, itu ada beberapa yang menceritakan tentang kehidupan Yusuf. Cuman dari pemaparan yang saya lakukan pada malam hari ini, saya tidak mengambil, karena kalau dari sumber-sumber extra biblical memang kita tidak bisa mempercayai seperti kita mempercayai Alkitab. Ada salah satu sumber yang sering dipakai untuk menceritakan tentang kehidupan
Yusuf ini yang disebut the history of Joseph the Carpenter ya. Itu ditulis kalau tidak salah sekitar 300 atau 400 setelah Masehi. Di situ banyak diceritakan tentang kehidupannya, termasuk salah satu yang tadi sudah disebutkan oleh David ini, kemungkinan menurut buku itu bahwa kemungkinan Yusuf sudah meninggal dunia ketika Yesus disalibkan, itu kemungkinan. Nah, jadi kalau tidak di dalam Alkitab memang kita tidak tahu fakta kebenarannya seperti apa. Nah, jadi kalau dilihat memang ada sumber-sumber ekstra biblika yang menceritakan tentang itu, namun secara pasti ya pastinya saya sendiri juga tidak bisa menyimpulkan. Saya hanya mengambil dari sisi apa yang bisa kita teladani dalam itu. Tapi kalau yang bisa kita lihat dari pola karakternya ini, ketika Yesus masih kecil, ketika Yesus sedang bertumbuh, saya rasa Yusuf pasti sangat berperan ketika mereka harus ke bait suci. Yusuf pun ada di situ ya, mengantarkan. Jadi di usia-usia awal, usia-usia muda Yesus, Yusuf masih ada dan pasti bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang selayaknya, semampu dia gitu ya. Kira-kira seperti itu, Tony. Oh, terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak. Kita cukup banyak pertanyaan hari ini. Ya. Ada yang menyampaikan dan bertanya seperti ini. Berarti ketika itu Yusuf sempat berbohong ya, Pak? Tentang kehamilan Maria dan bagaimana cara Yusuf menutupi tentang hal itu, dan apakah bisa dibenarkan dengan sikap Yusuf? Kalaupun demikian, apakah ada istilah dengan bohong demi kebaikan, Pak, berkaitan dengan hal ini, Pak? Kalau kita lihat di Alkitab memang tidak dikatakan bahwa Yusuf berbohong ya, karena tidak ada konfrontasi yang mempersidang. Ya, jadi entah apakah itu tidak dipermasalahkan oleh keluarga atau mungkin di awal-awal tidak ada yang menegurnya, kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu, tapi di sini kita tidak pernah dicatat bahwa Yusuf menutupi bahwa istrinya itu hamil ya. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke 3 Matius 1 ayat yang 24 sampai 25, di situ dikatakan sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa Yusuf ya mungkin mempercepat proses dari tunangan itu ya. Ya, saya tidak tahu secara tradisi itu gimana, tetapi kalau kita lihat di sini artinya dan latar belakang ini, proses tunangannya mungkin tidak sampai biasanya mungkin 2 tahun atau begitu, karena Yusuf juga sudah siap mungkin dengan rumah, dengan semuanya. Jadi ya mengambil dan menikahi secara resmi, jadi menikah full gitu ya, menikah full, dan di dalam situlah integritas yang dimiliki Yusuf kelihatan dan self control ya, pengendalian diri juga kelihatan bagaimana dia tidak bersetubuh dengan Maria. Karena kalau dia masih statusnya bertunangan, ya tidak mungkin itu ditulis bahwa dia tidak bersetubuh dengan Maria, karena ya pasti kalau sebelum menikah full ya nggak boleh gitu kan ya. Nah jadi secara status ketika dia tahu bahwa istrinya Maria sedang hamil, sesegera mungkin ia menikahi secara resmi. Nah, jadi kita melihat, jadi kalau saya sih tidak bisa menyimpulkan bahwa dia berbohong ya. Kalau kita berandai-andai ya mungkin saja ada yang mempertanyakan dan mengkonfrontir mungkin saja. Tetapi di dalam Alkitab tidak dikatakan itu. Jadi kalau saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Yusuf berbohong. Yang pasti kita melihat tujuan Yusuf melakukan pernikahan, mungkin pertunangannya dipercepat atau segera dimenikahkan untuk kebaikan Maria dan juga untuk ketaatan. Begitu, Tony ya? Ya, ada yang bertanya demikian, Pak. Apakah apa yang dialami oleh Maria waktu itu
selain Yusuf, apakah ada keluarga yang lain juga tahu, Pak? Dan bagaimana respon mereka? Apakah ada di Alkitab atau ada sejarahnya, Pak? Kemungkinan orang tua, famili, atau siapa yang tahu bahwa Maria itu mengalami situasi demikian sebelum menikah, Pak. Ya, Dan pastinya kalau kita lihat di Alkitab, hukumannya sangat berat. Dan mengapa hanya dicatat bahwa Yusuf yang ini? Kemungkinan nggak bahwa ada keluarga lain yang tahu, Pak, dengan hal ini? ya kalau kita melihat secara logika ya kemungkinan besar ada keluarga yang tahu ya. Karena di dalam menikah pun kan pasti ada apa ya, ada acaranya, ada pasti harus memanggil juga imam atau rabi yang datang dan sebagainya. Ada tradisi-tradisi yang mereka jalani. Ya, jadi kemungkinan besar ya keluarga Maria dan keluarga Yusuf tahu ya. Namun kita lihat di sini ya luar biasanya kalau saya mengimani luar biasanya penyertaan Tuhan dalam segala hal ya, termasuk ketaatan Yusuf untuk melakukan ini. Ada resiko bagi Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya secara resmi dan dinikahi secara resmi. Ya. Ada resikonya. Tetapi resiko itu dia perhitungkan adalah langkah iman sebagaimana malaikat menyuruhnya. Ya. Nah jadi apakah keluarganya sadar dan apakah menyadari bahwa Yusuf melakukan ini untuk kebaikan Maria dan keluarga Maria juga bisa menerimanya. Kalau dari sisi keluarga Maria mungkin mereka lebih menerima ya karena ketika ini dilakukan tindakan ini menyelamatkan muka keluarga ini dan juga status Maria ya. Jadi kalau dari keluarga Maria kemungkinan mereka tahu tapi bisa menerimanya. Tapi dari keluarga Yusuf sendiri ya pasti dari penjelasan dan integritas Yusuf ya, karakter yang sudah ditunjukkan oleh Yusuf pasti itu akan menolong juga ya. Nah kalau kita bisa simpulkan secara logika aja, kalau Yusuf misalnya kita sebut anak yang nakal gitu ya, mungkin keluarganya nggak setuju ya, nggak setuju. Tapi saya meyakini Yusuf punya karakter yang sangat baik dan keluarganya pun mempercayai ketika Yusuf berkata bahwa ini kehamilannya disebabkan oleh Roh Kudus yang sudah menyatakan ini dalam mimpi. Nah, jadi kalau saya punya pendapat seperti itu ya, intinya Yusuf melakukan apa yang perlu dilakukan, walaupun meresikokan keselamatan dirinya juga dengan segera menikahkan Maria walaupun dalam kondisi sudah hamil. Ya, seperti itu, Tony. Wow, ini cukup menarik, Pak. Masih banyak pertanyaan dan Yeah. mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir, Pak, bagi kita semua karena waktu ya, Pak. Okay. Saya akan bacakan ada beberapa pertanyaan, saya gabung ya, Pak. Okay. Ini menarik. Masih banyak penasaran. Ada yang bertanya seperti ini, Pak. Apakah Yusuf dan Maria sempat pacaran, Pak, waktu itu? Atau memang langsung dijodohkan? Karena kan anak-anak milenial sekarang kadang-kadang kepingin tahu kisah tentang mereka. Dan yang kedua adalah bagaimana cara Yusuf mendidik Yesus waktu itu? Ada nggak di catatan atau kita bisa lihat? Artinya ini menjadi satu teladan buat kita semua cara mendidik anak dari kepribadian Yusuf. Baik. Itu, Pak. Ya, memang ini pertanyaan yang sangat menarik ya, tetapi di dalam Alkitab memang tidak dijelaskan secara detail ya. Kalau kita melihat di sumber-sumber yang di luar Alkitab yang sudah terkanonkan, memang ada cerita-ceritanya, tetapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan atau mengambil sebuah pola. Yang pasti, yang pertama, bagaimana Yusuf mendidik Yesus, yang pasti adalah tanggung jawab ya. Yusuf menjadi teladan bagi Yesus bahwa ia bertanggung jawab ya, memberikan nafkah dari berbagai sumber ekstra biblikal yang termasuk kitab-kitab pun itu juga sebuah refleksi dan sebuah puisi ya, bukan catatan sejarah seperti Lukas atau seperti Matius, tapi sebuah refleksi pujian-pujian atau apa namanya puisi-puisi yang sempat ada di kitab-kitab yang tidak dikanonkan seperti sekarang ini ya. Nah, tapi kalau untuk mengambil pola mendidik anak, saya rasa kita tidak, sayangnya kita tidak dapat ya. Nah, namun ada satu hal yang dapat dilihat dari beberapa sumber ekstra biblikal adalah Yusuf bertanggung jawab, dan salah satu penafsiran tentang kehidupan Yesus kita dapat melihat ketika Yesus baru pertama kali muncul di dalam kehidupan publik setelah dia berpuasa di padang gurun.
orang-orang langsung memanggil Yesus sebagai rabi. Nah, kalau kita lihat, tidak mungkin orang dipanggil rabi, karena rabi itu adalah gelar resmi, gelar formal. Seperti kalau sekarang kita misalnya menyebut seorang pendeta. Kalau kita tidak berkenalan bahwa dia ada PDT-nya sudah ditabiskan, mungkin tidak mengenal. Jadi Yesus memiliki kredensial duniawi, dalam arti dia layak menyandang gelar rabi. Nah, untuk itu seseorang harus melakukan pendidikan formal. Ada 3 level, yaitu yang pertama adalah Bet Hasefer. Bet Hasefer itu berkata tentang rumah dari hukum. Kemudian yang kedua Bet Midrash. Ya, Midrash itu kayak madrasah Midrash, di mana dia tinggal seperti di asrama, seperti di madrasah, ya tinggal dan dididik oleh seorang atau sekelompok guru atau rabi ya. Kemudian yang ketiga, itu level ketiga, itu namanya Bet Safera, di mana dia tinggal nyantrik, seolah-olah dia dibimbing oleh seorang rabi dan dia hidup bersama-sama diajari oleh rabi itu. Jadi ada sebuah buku yang menafsirkan bahwa memang Yesus memiliki kredensial, memiliki jenjang-jenjang pendidikan yang membuat secara resmi ia dipanggil sebagai rabi. Karena kalau kita lihat di Alkitab, baru muncul langsung disebut rabi, belum mengajar, belum menyampaikan apa-apa, sudah disebut rabi. Jadi mungkin atribusinya, mungkin bajunya, Alkitab tidak bilang, tetapi dia diakui sebagai rabi yang resmi. Jadi pasti dia harus pergi ke sekolah di mana dia bisa mendapatkan gelar rabi. Nah, jadi kalau kita melihat, Yusuf mendidiknya dengan cara pendidikan yang terbaik diberikan, dengan cara Yusuf bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan memberikan biaya yang dibutuhkan. Dan juga kalau kita lihat dengan peristiwa ya mereka pergi ke Bait Suci, Yusuf pasti bertanggung jawab juga untuk melakukan ritual-ritual keagamaannya. Kalau saya bisa simpulkan, Yusuf menjadi imam di atas keluarga itu, ya, sehingga Yesus pun dapat melihat teladan duniawi, ya, teladan yang dapat diberikan oleh Yusuf. Jadi itu tentang bagaimana mendidik Yesus dari Yusuf, ya. Nah, kalau apakah sempat berpacaran Yusuf dan Maria, yang pasti mereka sudah berkenalan, ya. Nah, kalau pacarannya seperti apa, ya, kita kekurangan literatur yang menjelaskan bagaimana sepasang anak muda berpacaran pada zaman itu, ya. Tapi yang pasti mereka sudah saling mengenal dan keluarganya juga saling mengenal, dan mereka sudah mengadakan kesepakatan untuk bertunangan. Apakah langsung dijodohkan tanpa sudah bertemu? Ya, kalau menurut saya sih enggak sih, ya. Menurut saya itu sudah berkenalan dulu, sudah tahu. Jadi pasti ada masa kenalan dan masa pacaran, karena zaman itu pun masih bisa memilih, ya. Bukan mutlak dijodohkan langsung menikah. Jadi harus memilih, harus ada masa. Seorang laki-laki juga membuktikan. Jadi pasti ada masa pacarannya, walaupun ya, kita tidak tahu bagaimana suasana pacaran, yang pasti berbeda sama sekarang, ya. Karena kalau sekarang kita bisa pacaran tanpa ketemu pun pakai HP, pakai macam-macam gitu, ya. Tapi pada zaman itu pasti suasananya berbeda, tapi pasti ada masa di mana mereka berkenalan sebelum bertunangan. Ya, mungkin begitu, Tony, yang bisa dijelaskan. Wow, terima kasih Pak. Kita itu masih banyak pertanyaan, namun ada saatnya nanti kita akan membahas. Mungkin saya coba ada pertanyaan menyampaikan seperti ini, Pak. Apakah Maria dan Yusuf itu memang sudah ditentukan dari semula bahwa mereka lah yang akan menjadi orang tua dari Yesus, bahkan jauh sebelumnya, Pak, sehingga karakter-karakter yang tadi Pak Pendeta Ardi sampaikan itu memang sudah disiapkan juga oleh Allah untuk Yusuf maupun Maria. Artinya semua karena dalam rancangan Tuhan, atau memang itu secara alamiah. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, dan kita bersyukur, ya, ada saatnya mungkin kita akan membahas maupun juga mengupas seputar topik tersebut. Dan ada juga yang bertanya seperti ini, Pak, sebenarnya Yusuf ada nggak hal-hal yang kalau kita lihat, ya, bukan hanya hal positif dari Yusuf, tapi hal-hal yang sebaliknya, Pak, sebenarnya kalau pendeta tadi sempat pelajari. Nah, ini juga menarik, Pak. Banyak hal lagi yang bisa kita lihat, namun bersyukur buat hambanya malam hari ini
menyampaikan kepada kita, dan saya mewakili buat rekan-rekan yang sudah menyampaikan di kolom komentar. Terima kasih untuk penjelasan dari hambanya dan juga bersyukur untuk apa yang sudah disampaikan, memberikan pemahaman yang sangat baik tentang Yusuf malam hari ini, dan bersyukur. Baik, kita akan menutup dan saya akan persilakan kepada hambanya Pendeta Ardi Yusuf Wiradinata untuk menolong kita dalam doa, untuk mendoakan setiap rekan-rekan yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, keluarga, maupun sakit penyakit. Kita bawa dalam doa. Mari kami persilahkan sekaligus menutup program ini di dalam doa, Pak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kami dapat mempelajari tentang seseorang yang Engkau telah pilih untuk mengambil bagian di dalam rancangan dan rencana penyelamatan yang telah Engkau nyatakan bagi kami, khususnya dalam rangkaian Natal. Kami bersyukur atas tokoh Yusuf yang telah Engkau pilih, Engkau tentukan untuk menjadi bagian penggenapan nubuatan, dan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau dapat mengajarkan kami pun untuk bisa terus menghidupi kehidupan kami penuh dengan integritas, penuh dengan karakter yang seperti Engkau ya Yesus, dan penuh dengan ketaatan akan pimpinan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap rekan-rekan setia yang telah menyaksikan, yang telah mengikuti acara bara ini Tuhan. Kami berdoa untuk pertolongan-Mu dapat dirasakan dan dinyatakan. Kami mendoakan bagi yang sakit, kami mohon jamahan-Mu, kami meyakini bahwa Engkaulah Tuhan Allah penyembuh, Engkau memiliki kuasa untuk menyembuhkan, karena Engkau mengenal juga seluruh seluk-beluk tubuh kami, karena Engkaulah pencipta kami. Kami mendoakan juga Tuhan untuk kami yang sedang bergumul untuk masa depan kami, kiranya Engkau menuntun kami, nyatakan kejelasan visi-Mu ya Tuhan, sebagaimana Engkau ungkapkan bagi anak-anak-Mu, langkah-langkah yang harus diambil, kami pun ingin merasakan itu. Kami mohon hikmat-Mu untuk menjalani keseharian kami, pakailah kami untuk menjadi alat demi kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi saksi-Mu kemanapun kami pergi, dan apapun yang kami lakukan dan ucapkan, kiranya semua dapat menuju kepada Engkau dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu dapat Kau curahkan kepada kami, dan dapat kami rasakan terus dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami juga mendoakan terus, ini Kau dapat terus memakai bara ministry ini untuk dapat memberkati banyak orang dalam setiap sajian kontennya Tuhan, untuk dapat menyentuh banyak orang, memperkuat di dalam iman. Kami terus dipakai untuk ditumbuhkan menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan seluruh doa kami ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkaulah yang dapat menjawab doa kami. Kami menaikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, terima kasih banyak buat hambanya Pendeta Ardi Yusuf Wiradinata untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Ada satu komentar yang sudah menyampaikan bahwa ini merupakan teladan yang baik untuk bisa diikuti. Besok hari kita akan kembali live di jam 7 malam dengan topik mengapa Natal seharusnya membuat kita sukacita. Topik ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Paulus Surya. Saya mengajak buat setiap rekan-rekan untuk kembali menyaksikan esok hari. Baik, bersama saya dengan Bu Astoni mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.